Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi turunan fungsi aljabar. Kita akan membahas fungsi naik dan turun dan titik stasioner dan jenisnya, lalu ada nilai maksimum dan minimum untuk kelas 11. Oke, berikutnya di sini kita akan membahas fungsi naik dan turun. Kenapa diawali dengan huruf D? Karena kita sekarang melanjutkan dari turunan fungsi aljabar di video sebelumnya ya. Oke. Rumusnya di sini untuk fungsi naik jika turunan fx-nya lebih dari 0. Fungsi fx-nya turun jika turunan fx-nya kurang dari 0 ya. Ingat kalau naik itu lebih dari 0, kalau turun itu kurang dari 0. Langsung kita ke contoh soal, tentukanlah interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 24x dikurang 7. Sekarang kita akan membahas yang fungsi naik dulu ya. Oke, kita akan membahas fungsi naik sekarang. Tulis dulu sini, naik. Oke. Syarat fungsi naik yaitu turunan fx-nya lebih dari 0. Berarti turunan fx-nya kutip ya, lebih dari 0. Berarti dari fx-nya ini kita turunin. X pangkat 3 turunannya menjadi 3x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2. Ya, turunannya menjadi min 6x, min 24x turunannya menjadi min 24 lebih dari 0. Oke, di sini semua kelipatan 3 semua, bisa kita dibagi 3 semuanya ya. 3x pangkat 2, berarti 3 bagi 3 1 kan, ya, berarti x pangkat 2. Dikurang 6x bagi 3, berarti min 2x. 24 bagi 3, ya. 24 dibagi 3 berarti sama dengan 8 lebih dari 0. Kalau sudah ketemu seperti ini tinggal kita buat faktornya ya. Berarti seperti ini, x ya lebih dari 0. Berapa ditambah berapa? Jawabannya min 2. Berapa tambah berapa? Jawabannya min 8. Berarti kita pakai 4 dan 2. Di sini min. Di sini min. Di sini plus ya. Min 4 ditambah 2 berarti min 2. Min 4 kali 2 sama dengan min 8. Sudah ketemu, kita cari nilai x-nya. Dari x dikurang 4. X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 4-nya pindah ruas jadi 4. Nah, sekarang ini x-nya ditambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 2. 2-nya pindah ruasnya. Kita punya 4, punya min 2. Kita buat interval sekarang ya. Kita buat interval. Angka yang paling kecil adalah min 2, berarti sebelah kiri. Min 2. Angka yang paling besarnya 4, sebelah kanan. Nah, kita akan buat pemisalan di antara min 2 sama 4. Kita buat pemisalan ya, antara min 2 sama 4 berarti ada angka min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, biar gampang kita pakai angka 0 aja sini. Pemisalannya kita akan substitusikan kemana ke sini. X pangkat 2 ya. X pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8. Kita substitusikan, jawabannya adalah kalau disubstitusikan x-nya dengan 0, berarti jawabannya min 8 ya. Berarti sini pasti min nih. Di sini min. Kita butuh hanya plus dan minus aja. Nah, ini pasti sini positif, di sini positif. Di sini min kan. Nah, karena tandanya lebih dari, ingat kalau tandanya lebih dari, kita ambil yang positif. Kalau tandanya kurang dari, berarti kita ambil yang negatif. Karena ini naik, kan tandanya lebih dari, ambil yang positif, berarti tandanya seperti ini. Bertolak belakang ya, berarti himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah X, min 2-nya ke kiri kan? Min 2-nya ke kiri berarti kurang dari min 2 atau
X. 4-nya ke kanan berarti lebih dari 4. Itu himpunan penyelesaiannya. Oke, berikutnya sekarang kita akan membahas yang turun ya. Kita akan membahas yang turun. Yang turun, turun fx-nya kurang dari 0 syaratnya. Berarti turunan fx-nya kurang dari 0. Sama, ini diturunin ya. Yang fx-nya berarti 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 24 kurang dari 0. Semua dibagi 3. Berarti sini x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 kurang dari 0. Sama kayak yang naik ya, berarti difaktorkan, faktornya juga sama. Ya, berarti sini 4, sini 2, ini plus, ini min. Berarti di sini dapat x-nya sama dengan 4. Kalau yang ini x-nya sama dengan min 2. Kalau sudah kita buat interval, di sini min 2, di sini 4, kita pakai pemisahan 0 juga sama. Kalau di sini sama ya, ini plus min plus berarti sama aja kok. Min plus. Nah, perbedaannya hanya di sini. Karena dia turun, kan tandanya kurang dari. Ingat, kurang dari itu kita ambil yang negatif. Nah, yang negatif berarti tandanya seperti ini, gitu. Jadi kan bertolak belakang ya, kita ambil yang positif, sekarang negatif, berarti tandanya seperti ini. Berarti himpunannya berbeda. HP-nya atau himpunannya adalah X, di mana X ya. Maaf. Kita sini aja deh. HP-nya berarti X di mana min 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4 gitu. Ya. Berikutnya kita akan membahas titik stasioner, nilai maksimum dan minimum. Nah, untuk fungsi stasioner di sini tadi kan kalau fungsi naik dan turun, jika naiknya kalau naik turunan fx-nya lebih dari 0. Kalau turun itu turunan fx-nya kurang dari 0. Nah, kalau untuk stasioner, turunan fx-nya itu adalah sama dengan 0. Turunan fx-nya sama dengan 0. Dan diantaranya jenisnya ada 3, yaitu titik balik maksimum, ada titik balik minimum, dan titik belok. Nah, untuk titik balik maksimum, syaratnya adalah turunan fx-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk yang cara pertama. Untuk cara keduanya, kita pakai turunan kedua. Turunan kedua fx-nya turunan fx-nya kurang dari 0. Ya. Nah, kalau pakai interval ya, ini kita pakai interval untuk yang cara pertama. Intervalnya berarti misalkan di sini kita pakai A. Nah, di sini kita kalau maksimum itu di sini pasti positif, di sini negatif gitu. Nah, untuk titik balik minimum, cara pertamanya turunan fx-nya sama dengan 0, lalu intervalnya ini sebaliknya. Ini misalkan A, di sini negatif, di sini positif. Untuk cara keduanya berarti turunan kedua fx-nya lebih dari 0 ya, kalau titik balik minimum. Untuk titik belok, cara pertamanya adalah turunan fx-nya sama dengan 0 ya. Untuk intervalnya berarti seperti ini. Nih A, di sini positif, di sini positif. Atau bisa juga di sini negatif, sini negatif. Untuk cara keduanya, turunan kedua fx-nya sama dengan 0. Oke, langsung aja kita langsung ke contoh soal. Nah, satu soal tapi jawabannya banyak ya. Oke. Contoh nomor 1, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2. Dikurang 3x pangkat 2 dikurang 24x dikurang 7. Tentukanlah nilai stasioner. Yang B titik stasioner, yang C nilai maksimum, yang D nilai minimum, yang E titik balik maksimum, yang F titik balik minimum. Ingat, perbedaan nilai sama titik ya. Kalau nilai berarti hanya angkanya aja, kalau titik berarti ada X, Y. Ya, titik itu berarti punya X, Y. Oke, berikutnya kita langsung aja. Ini kita pakai cara pertama.
cara pertama memakai interval ya. Interval berarti tadi kalau titik balik minimum, maksimum ya. Ini kalau yang maksimum berarti ini misalkan A-nya ya. Kalau ini maksimum ya. Ini maksimum berarti sini positif, sini negatif. Kalau minimum berarti di sini negatif, sini positif. Kita pakai interval seperti ini. Oke, yang pertama ya. Yang pertama kita harus menentukan syaratnya. Syarat stasioner. Syarat stasioner adalah turunan fx-nya sama dengan 0. Berarti ini kita turunin dulu nih. Turunan pertama ya. X pangkat 3 turunannya menjadi 3x pangkat 2. Dikurang 3x pangkat 2 berarti dikurang 6x. Dikurang 24x turunannya menjadi min 24 sama dengan 0. Kita bagi 3 ya. Berarti sini x pangkat 2, 2x dikurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan x berarti ini min 4. X plus 2 sama dengan 0. Kita punya x dikurang 4, x plus 2 ya. Berarti x min 4-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 4. Berarti kalau yang x ditambah 2, x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. Kita punya x sama dengan 4 dan x-nya sama dengan min 2. Ya. Nah, sekarang kita buat intervalnya ya. Sini aja intervalnya kita buat. Di sini berarti min 2, sebelah kanannya adalah 4. Sama kayak tadi ya yang cara interval naik turun ya ini. Karena soalnya sama. Di sini kalau kita pakai pemisalan 0 ya. Tadi kalau disubstitusikan ke x pangkat 2 dikurang 2x kurang 8, jawabannya min kan, min 8. Berarti sini min, sini positif, di sini positif. Oh, berarti saya ganti warna dulu ya. Sebentar. Oh, berarti kalau yang min 2 itu disebutnya maksimum ya. Kenapa maksimum? Karena sebelah kirinya positif, sebelah kanannya negatif. Min 2-nya itu disebut sebentar. Maksimum. Nah, yang 4-nya itu sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, berarti disebut dia minimum. Bentar ya. Sebut minimum berarti ya. Nah, sekarang kita akan substitusikan ya ke titik balik minimum dan maksimum. Sini aja deh. Oke. Kita ganti lagi sebentar. Oke. Di sini ya. Titik balik minimum ya. Kita coba pakai titik balik minimum. Minimumnya yang mana? Minimumnya adalah 4 kan? Berarti x-nya sama dengan 4. Kita substitusikan kemana? Ke fx ini. Berarti fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 24x dikurang 7. X-nya kan 4, berarti F4 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 24 kali 4 dikurang 7. Nah, 4 pangkat 3 berarti 64. 4 pangkat 2 itu adalah 16 dikali 3, 48. 24 kali 4, 96 dikurang 7. Tinggal dijumlah, jawabannya adalah min 87. Kalau memakai titik, ya titik balik minimumnya berarti karena X-nya 4, berarti Y-nya min 87. Berikutnya, sekarang titik balik maksimum. Maksimumnya kan min 2 ya.
min 2. Berarti X-nya sama dengan min 2. Kita substitusikan juga ke Fx. Fx sama dengan Fx yang ini ya. X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 24X dikurang 7. X-nya kan min 2. Min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min 2 pangkat 2 dikurang 24 kali min 2 min 7. Nah, min 2 pangkat 3 berarti min 8. Min 2 kuadrat itu 4. 4 kali 3 itu berarti min 12. Min 24 kali min 2 plus 48 dikurang 7. Tinggal dijumlah, hasilnya adalah 21. X-nya min 2, Y-nya 21. Nah, sudah selesai. Kita akan menentukan mana nilai stasioner, mana titik stasioner, dan seterusnya ya. Untuk nilai stasioner itu adalah hanya ini. Saya ganti warna dulu. Warna biru deh. Untuk nilai stasioner yaitu ini. Min 87 dan 21. Ya, min 87 dan 21. Berarti nilai stasioner adalah min 87 dan 21. Untuk titik stasioner berarti semuanya titik stasionernya 4, min 87 ya. 4, min 87 dan min 2,21 ya. Min 2,21. Untuk nilai maksimumnya itu berarti yang titik balik maksimum berarti hanya 21-nya. Ya, nilai minimum berarti titik balik minimum kan jawabannya adalah min 87. Berarti min 87. Titik balik maksimum, titik balik titik-titik ya. Titik balik berarti titik balik maksimumnya ini semuanya min 2,21 untuk yang untuk titik balik minimumnya, minimum ini ya, berarti 4, min 87. Selesai. Oke, berikutnya ini masih contoh yang sama ya. Dan tapi kita pakai cara yang kedua, yaitu memakai turunan kedua. Oke, kita langsung aja di sini. Tunggu sebentar, kita ganti warnanya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 24x dikurang 7. Nah, yang pertama kita kerjakan hampir sama kayak tadi. Pertama kita mengerjakan syarat stasionernya dulu. Stasioner ya. Syarat stasioner itu adalah fx-nya sama dengan 0, berarti turunan fx-nya kita turunin yang ini ya. X pangkat 3 sama kayak tadi berarti 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 24 sama dengan 0. Kita bagi 3 didapat x pangkat 2, 2x min 8 sama dengan 0. Berarti sini x min 4. Aduh, sebentar. Di sini aja. X min 4, X plus 2 sama dengan 0, didapat X-nya sama dengan 4, di sini X-nya sama dengan min 2, sama kayak tadi ya. Nah, sudah itu kita lihat ya. Kita lihat sudah ada X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2, berarti kita langsung menggunakan uji turunan kedua ya. Uji turunan kedua di sini. Uji turunan kedua ya, berarti syaratnya adalah fx-nya ya. Turunan kedua fx-nya sama dengan 0.
Tadi kan turunan pertama dari ini adalah 3x ya. Kalau turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 24. Nah, untuk turunan keduanya berarti turunin lagi. 3x pangkat 2 menjadi 6x, ini menjadi min 6 ya. Turunan keduanya adalah 6x dikurang 6 ya. 6x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita akan substitusikan ke titik balik minimum. Titik balik minimum. Tadi yang minimumnya mana? Masih ingat? Titik balik minimumnya yang 4 ya. Tadi yang minimumnya 4. Maksimumnya yang min 2 ya. Setelah kita buat ini kan tadi gini. Min 2, 4, karena sini 0, sini min, plus gitu ya. Min 2-nya maksimum, ini minimum karena min 2-nya sebelah kanannya positif, kalau yang 4 sebelah kanannya negatif. Minimumnya berarti 4, X-nya sama dengan 4. Kita substitusikan ke turunan kedua. Ya, turunan kedua adalah 6X dikurang 6. X-nya 4, berarti turunan kedua 4 sama dengan 6 kali 4 dikurang 6 sama dengan 6 kali 4 itu 24 ya. 24 dikurang 6 sama dengan 18 ya. 18. Karena yang titik balik minimum, syarat titik balik minimum, ingat syaratnya adalah kalau minimum syaratnya adalah lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 syaratnya. Syarat minimum ya adalah lebih dari 0. Berarti 18-nya lebih dari 0 ya kan. Nah, setelah itu kita turunin ya, kita itu lagi turunan fx-nya kan tadi ini x pangkat 3 ya. Nah, berarti fx ya kita substitusikan dengan 4. Fx-nya ini x pangkat 3, berarti x-nya 4 pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2, berarti 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 24, x 24 kali 4 dikurang 7. 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 itu berarti 27 ya. Maaf, 4 pangkat 3 itu 64 dikurang Nah, 3 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 16 kali 3 itu 48. Dikurang 24 kali 4. 24 kali 4 adalah 96. Dikurang 7. Tinggal kita jumlahkan. Maaf ya. Tinggal kita jumlahkan. Jawabannya adalah min 87. Sama kayak soal tadi ya. Nah, sebelumnya. Nah, sudah dapat. Sekarang kita akan menentukan titik balik maksimum. Tadi maksimum itu berarti X-nya sama dengan min 2 ya. X-nya sama dengan min 2. Ingat syarat maksimum adalah syarat maksimum kurang dari 0 ya, berarti turunan fx-nya tadi apa? 6x dikurang 6 ya, berarti kalau pakai min 2 sini min 2 sama dengan 6 kali min 2 dikurang 6. 6 kali min 2 itu min 12, min 12 dikurang 6 min 18 ya. Min 18 kurang dari 0, bener kan? Kurang dari 0 ya syaratnya. Nah, sekarang kita pakai ke fx. Fx-nya, x-nya min 2 ya. X pangkat 3 berarti min 2 pangkat 3 dikurang 3. 3x pangkat 2, 3x pangkat 2 berarti 3 kali
min 2 pangkat 2 dikurang 24 kali min 2 dikurang 7. Kita substitusikan min 2 pangkat 3 min 8. Min 2 kuadrat itu 4. 4 kali min 3 min 12. Min 2 4 kali 2 plus ya. Plus 28 dikurang 7. Maaf 48. Tinggal kita jumlahkan. Berarti 21. 21 sama kayak yang tadi ya, yang cara pertama. Oke, sekarang kita akan menentukan mana nilai stasioner, mana titik stasioner ya. Oke, untuk nilai stasioner sama kayak tadi kok ya. Nilainya adalah ini, yang min 87 dan 21. Min 87 dan 21. Untuk titik stasionernya berarti ini kan X-nya 4 ya, Y-nya min 87 berarti 4, min 87. Ini juga sama, berarti min 2,21 ya. Kita tulis di sini 4, min 87 dan min 2,21. Untuk nilai maksimumnya, maksimum ini ya, berarti adalah 21 jawaban akhirnya. Untuk nilai minimum ini berarti jawaban akhirnya adalah min 87. Min 87. Titik balik maksimum ini titik baliknya adalah min 2,21. Min 2,21 untuk titik balik minimum. Titik balik minimumnya berarti 4, min 87. Tuh, sama kayak tadi. Nah, sekarang kita akan membahas menentukan nilai maksimum dan minimum jika fx dan interval yang diketahui. Oke, ini contoh soal nomor 2. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx, x pangkat 2 dikurang 4x dalam interval 1. Dalam intervalnya x-nya itu ya antara 1 sampai 4 ya. Antara 1 sampai 4 si x-nya. Nah, pertama sama seperti tadi, kita memakai syarat stasioner. Syaratnya adalah turunan fx-nya sama dengan 0. Berarti kita turunin ini x pangkat 2 itu menjadi 2x min 4x turunannya adalah min 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 4 pindah ruas jadi 4, berarti x-nya sama dengan 2. Sudah ketemu seperti ini ya. Kita akan membuat intervalnya sini deh. X-nya 2 ya di sini. X-nya 2. Nah, di sini kan antara 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. X-nya itu antara 1. Kita pakai pemisalan. Di sini 1, sini 4. Kita akan substitusikan satunya ini ya. Kita akan substitusikan satunya ini dengan 2x dikurang 4 gitu. Nah, yang untuk si 2-nya antara 1 sama 2 kalau kita substitusikan itu berarti 1,5 ya. 1,5 kita substitusikan ke 2x dikurang 4, jawabannya adalah min. Di sini berarti min ya. Di sini positif ya. Di sini min, di sini positif. Antara 2 sama 4 itu ada angka 3 kan. Kita substitusikan aja 2x 2 kali 3 adalah 6 dikurang 4, 2. Berarti positif kan? Ini positif. Nah, untuk nilai stasioner, berarti kita pakai yang 2 di sini ya. Nilai stasioner. Ini ya, x-nya sama dengan 2. Nilai stasionernya kita substitusikan ke fx. Fx-nya kan ini x pangkat 2 ya. X pangkat 2 dikurang 4x. X-nya adalah 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali 2
Di sini 4 min 8 sama dengan min 4. Ingat untuk nilai stasioner itu dia kalau min 4. Kita perbandingan dulu ya. Berarti dia masuknya min 4-nya itu adalah yang 2 itu karena dia di kirinya negatif berarti sebagai minimum. Ini sebagai minimum. Berikutnya kita akan membandingkan dari yang intervalnya. Dari intervalnya kan ada 1 sama 4. Nah, kita akan membandingkan yang turunan dari fx-nya. Fx-nya adalah kan x pangkat 2 dikurang 4x. Nah, x-nya kita pakai satunya dulu ya. Berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ya. 1 kuadrat adalah 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Lalu kalau sekarang 4 X-nya 4, F4 berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 sama dengan 4 kuadrat itu adalah 16 min 16 ya, sama dengan 0. Nah, ini kan kita sudah dapat minimum. Nah, sekarang kita cari maksimum. Maksimum itu berarti lihat antara min 3 sama 0 yang paling besar mana? 0. Berarti kita yang 0 itu sebagai maksimum. Ya, 0 itu sebagai maksimum. Jadi, nilai maksimumnya itu adalah 0, lalu nilai minimumnya adalah min 4. Min 4. Selesai. Oke, nilai maksimumnya 0 dan nilai minimumnya adalah min 4. Nilai stasionernya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 itu masuk ke antara interval 1 sampai 4 ya. Oke, selesai. Berikutnya untuk soal nomor 3, ini masih soal yang sama tapi intervalnya yang berbeda. Tentukanlah nilai maksimum minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x dalam interval min 2 sampai 0, antara min 2 sampai 0. Oke, kita sama di sini pakai syarat, berarti jawabannya pasti sama ya, jawaban syarat stasionernya. Syarat stasionernya turunan fx-nya sama dengan 0, berarti diturunin di sini 2x min 4 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan 2. Untuk intervalnya di sini pasti sama juga. Ya, di sini 2. Kalau 2 berarti kalau sudah disubstitusikan sini pasti negatif. Di sini positif. Cuma perbedaannya untuk di interval antara min 2 sama 0 aja ya. Nah, berikutnya kita menentukan sebentar. Untuk nilai sudah ketemu. Nilai stasioner. Nah, kita kan nilai stasionernya adalah dapatnya 2. 2 itu tidak termasuk ke interval min 2 sampai ke 0. Ya, tidak termasuk. Intervalnya x-nya sama dengan 2. Nah, 2 itu tidak masuk ke min 2. Langsung aja. Min 2 kurang dari x kurang dari 0, nggak masuk. Berarti kita langsung fokusnya ke intervalnya saja. Kita substitusikan ke intervalnya saja. Berarti yang pertama, interval yang pertama kita pakai x-nya min 2 dulu ya. Kita intervalnya. Kita pakai min 2 intervalnya. Intervalnya kita akan substitusikan ke fx. Fx sama dengan yang di soal ya, x pangkat 2 dikurang 4x ya. Pertama kan min 2, kita pakai min 2 dulu, x-nya min 2. Berarti min 2 kuadrat dikurang 4 kali min 2. Min 2 kuadrat adalah 4. Min 4 kali min 2 adalah plus 8 sama dengan 12. Nah, berikutnya untuk fx-nya yang 0. Ya,
Berarti X kuadrat 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 sama dengan 0. Ya. Nah, karena X sama dengan min 2-nya tidak termasuk ke dalam interval, berarti kita fokusnya ke intervalnya aja. Antara Fx-nya min 2, Fx-nya adalah 0. Nah, nilai paling besarnya adalah 2. 2 itu berarti sebagai maksimum karena paling besar. Itu aja. Nah, untuk 0 kan lebih kecil. Berarti 0 sebagai minimumnya yang 0-nya. Yang 0-nya sebagai minimumnya. Berarti berarti nilai maksimumnya di sini. Nilai maksimumnya adalah 12. Nilai minimumnya adalah 0. Ya. Oke, berikutnya. Ini ada satu lagi soal menentukan nilai maksimum minimum dari Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x dikurang 10. Nah, ganti ini aja. Oke. Nah, sekarang masih sama kayak tadi, kita menentukan syarat ya. Syarat stasioner. Berarti turunan Fx-nya sama dengan 0. Kita turuni 2x pangkat 3, berarti 6x pangkat 2, ditambah 3x pangkat 2, berarti tambah 6x, dikurang 12x, berarti dikurang 12 sama dengan 0. Semua kelipatan 6 boleh kita bagi 6, berarti x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan berarti sini 2, 1 plus min ya. 2 tambah min 1 plus 1, 2 kali min 1 adalah min 2. Didapat berarti x tambah 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 2. Kalau ini x-nya min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Nah, antara min 2 sama 1 masuk nggak sih ke dalam interval 0 sampai 3? Min 2 masuk nggak ya? Nah, min 2 ini dia nggak masuk ke antara 0 sampai 3. Berarti dia tidak termasuk, kita tulis ya. Tidak termasuk ya dia. X sama dengan 2 itu tidak termasuk ke 0 x kurang dari 3. Nah, sekarang x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 itu masuk antara 0 sampai 3. Berarti yang kita pakai adalah yang x sama dengan 1 di sini. X sama dengan 1. Kita akan substitusikan di sini ke fx. Kita akan substitusikan. Fx-nya kan 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 12x dikurang 10. X-nya adalah 1, berarti 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat dikurang 12 kali 1 dikurang 10. 1 pangkat 3, 1 kali 2, 2. Ini berarti 3, min 12, min 10. Tinggal dijumlah, jumlahnya adalah min 17 ya. Min 17. Berikutnya kita ke interval, berarti ke interval antara 0 sampai 3. Kita substitusikan ke 0 ya, ke fx ini kan, sama kayak ini. Berarti sekarang 0, kalau fx-nya 0 berarti 2x, x-nya 0 pangkat 3, ditambah 3 kali 0 pangkat 2, dikurang 2 kali 0 dikurang 10, berarti jawabannya min 10. Nah, kalau x-nya adalah 3, sekarang 3 x-nya berarti 2 kali 3 pangkat 3 tambah 3 kali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 dikurang 10,
dijumlah hasilnya adalah 35. Nah, sekarang kita akan menentukan yang mana yang minimum, mana yang maksimum. Nah, untuk yang ini tadi X sama dengan 1 karena dia negatif, berarti masuknya ke minimum. Ya. Nah, antara ini yang paling besar mana? 35 kan? Berarti ini sebutnya maksimum. Karena biar kita bandingkan sama yang min 17 lebih besar 35. Berarti nilai maksimumnya adalah 35 dan nilai minimumnya adalah min 17. Oke. Ini terakhir ada menentukan titik belok ya. Menentukan titik belok fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 24x dikurang 7. Nah, sebelumnya kita akan turunin dulu ya f(x)-nya ya. Turunan pertama f(x) adalah 3x pangkat 2, ini jadi 6x kurang 24. Nah, kalau turunan kedua berarti jadi 6x min 6, ya kan? Nah, karena syarat titik belok itu adalah syarat titik belok adalah turunan kedua f(x)-nya sama dengan 0. Turunan keduanya kan ini 6x dikurang 6. 6x dikurang 6 sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan min 6 kita ruas jadi 6, berarti x-nya sama dengan 1. Kita ketemu 1, tinggal kita substitusikan ke fx ya. Kita substitusikan ke fx. Fx-nya kan ini ya, 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 24x kurang 7. X-nya kita pakai yang ini. F1, X-nya 1 kan, berarti 3 kali 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 20 kali 1 dikurang 7. 1 pangkat 3, 1, 1 kali 3 itu 3. Maaf, ini bukannya 3x pangkat 3, X aja ya. Maaf, X aja, berarti ini 1 dikurang 3 dikurang 24 dikurang 7, tinggal kita jumlah, jawabannya adalah min 33. Karena pertanyaannya titik ya, titik beloknya itu adalah X-nya 1, Y-nya adalah min 33 titik beloknya. Selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.